dijumpai terkait seseorang yang mengalami trauma seksual nih Prof? Ada nggak Prof ya? Nah, kalau menurut naskah akademik rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan, ya, bahwa kekerasan seksual itu setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, ya, termasuk siulan loh. Siulan. Nah, siulan. Oh. Nah, ya. Oh iya, Prof. Saya harus hati-hati nih. Saya dulu hobi bersiul tapi jadi takut sekarang bersiul ini. Nanti bisa masuk ini kategori kekerasan seksual. Iya. Benar-benar. Main mata, hati-hati. Kalau lagi kelelep abu, tiba-tiba ada yang lewat, dia sangka saya main mata. Gitu kan. Iya, benar-benar, Prof. Kemudian ucapan bernuansa seksual, nunjukkan gambar-gambar pornografi, colekan. Tidak langsung merasakan istilahkan nikmatnya malam pertama, malah akhirnya menjadi trauma nih Prof. Ini gimana nih Prof ya? Nah, pemanasan mungkin itu satu hal yang dibutuhkan juga, iya, ya, untuk merangsang terjadinya cairan tadi. Kemudian, ya, kalau itu sudah bisa muncul, saya rasa mungkin penetrasi yang tadinya satu hal yang menyakitkan, ketika ada pelumas tentu ya seperti bisa kita bayangkan ya, tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, ya. Pernah mengalami satu trauma yang menakutkan dalam kegiatan seksual ini, ya, sehingga setiap mau melakukan hubungan seksual seperti yang diharapkan itu tidak terjadi. Sebenarnya kapan sih amannya kita mulai melakukan aktivitas seksual setelah melahirkan nih Prof? Ini kan juga menjadi salah satu trauma nih untuk ibu-ibu nih Prof. Ya, ternyata dari dulu sudah dipahami tentang involusi dari organ reproduksi ini. Iya, ya. benar-benar Prof. Termasuk Imam Syafi'i juga, bahwa kan 40 hari. Nah, itulah. Jadi kapan mulai bisa bersanggama lagi, kan itu tadi intinya. Iya benar Prof. Ya, kalau kita sepakat aturan agama dan secara medis. Medisnya Prof. Yang 40 hari. 40 hari. Silahkan. Jadi jangan nanti bapak-bapak terlalu cepat meminta dan ibu-ibu jangan terlalu lama menunda nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam podcast Seksi Ansietas PPPDS-KJI, dan kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber. Ini Profesor Dr. Muhammad Fidel Gani Siregar, Magister Kedokteran, Spesialis Obgyn Konsultan. Ya Prof ya, benar ya Prof ya. Terima kasih Prof sebelumnya Prof. Sama-sama, terima kasih juga Sela. Sudah mau datang nih Prof ya ke podcast kita nih Seksi Ansietas. Kalau saya maafkan kalau saya salah nih Prof, Ketua PB Perkumpulan Menopause Indonesia Prof. Ya. Benar ya Prof. Sekarang saya kebetulan Presiden Asia Pacific Menopause Federation 2021 sampai 2023. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dipercayakan buat Indonesia sampai tahun 2023 menjadi Presiden Asia Pacific Menopause Federation. Mantap Prof ini Prof. Jadi saya nih grogi nih Prof, mau bincang-bincang apa nih Prof sama Prof. Jadi ini hari ini Prof kita mau bahas masalah trauma seksual dan kesuburan nih pada wanita nih Prof. Boleh ya Prof ya, bisa langsung kita bincang-bincang ya Prof. Ya silahkan. Nah ini Prof, biasanya nih Prof, ada nggak yang ke praktek Prof atau Prof menjumpai kasus-kasus yang paling sering nih Prof dijumpai terkait seseorang yang mengalami trauma seksual nih Prof? Ada nggak Prof ya? Ya, trauma seksual, jadi kita cerita dulu tentang trauma ya. Bener. Bahwa trauma itu kan identik dengan kekerasan. Iya. Ya. Kalau menurut WHO, bahwa kekerasan seksual itu adalah semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang statusnya dengan korban. Nah, kalau menurut naskah akademik rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan, ya, bahwa kekerasan seksual itu setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, ya, hasrat seksual seseorang, kemudian fungsi reproduksi secara paksa,
bertentangan dengan kehendak seseorang, dan tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Karena ya itu tadi, ketimpangan relasi kuasa, relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap fisik, psikis, seksual, kemudian kerugian secara ekonomi, sosial budaya dan politik juga. Ya, artinya perilaku berbahaya ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, kepada siapapun, termasuk istri, termasuk suami, ya Prof ya, pacar, orang tua, saudara kandung, teman, kerabat, sampai orang yang tak dikenal. Jadi kalau kita lihat tadi cerita dari Komnas HAM perempuan itu, kekerasan itu diawali sebenarnya orang-orang di sekitarnya yang dekat dengan dia, baru orang yang tidak dikenal. Bisa di mana saja, di rumah bisa, tempat kerja bisa, sekolah bisa, atau di kampus. Nah, pelecehan seksual ini kan perilaku ya. Iya, benar. Jadi ucapan, isyarat atau pendekatan yang terkait seks, tetapi tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Nah, itu dia. Jadi saya nggak ngerti bahasanya apa kalau sama-sama ingin, tapi ini jelas salah satu tidak ingin. Iya. Ya. Termasuk siulan loh. Siulan. Nah, siulan. Ya. Iya. Saya harus hati-hati nih. Saya dulu hobi bersiul tapi jadi takut sekarang bersiul ini. Nanti bisa masuk ini kategori kekerasan seksual. Iya. Benar. Main mata, hati-hati. Kalau lagi kelelep abu, tiba-tiba ada yang lewat, dia sangka saya main mata. Gitu kan. Benar. Kemudian ucapan bernuansa seksual, nunjukkan gambar-gambar pornografi, colekan. Ya, mungkin saya katakan, mohon maaf ini, sangkin sedemikian dekat maksudnya antara seorang ayah dengan anak, tetapi ini bukan anak saya ya. Menyolek atau menyentuh itu kalau dia beranggapan lain, reaksinya ya itu berbahaya. Itu dianggap bisa salah satu kekerasan seksual, ya. Artinya dia merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, mungkin sampai menyebabkan masalah keselamatan. Nah, pasien-pasien seperti ini biasanya datang, tetapi dengan keluhan lain. Keluhannya nih apa nih Prof biasanya nih datang? Pada umumnya mungkin bukan ibu rumah tangga atau yang udah berkeluarga ya, dibawa oleh ibunya udah dewasa ya. Jadi yang bisa aja ngakunya haidnya nggak teratur dok, gitu ya. Terus tapi belakangan ini kok agak lain. Kenapa bu? Iya, kalau ditanya aku ya lagi senggugut, lagi nggak enak badan, lagi apa. Tapi tampilannya memang saya lihat agak nggak seperti biasanya. Cuman dia ngakunya sama saya ini ada kurang lancar menstruasi atau bisa aja mungkin nggak haid atau gimana. Yang begitu-begitu itulah. Ya. Tetapi setelah kita tanya sedemikian apa semua digali ya ternyata ya mungkin tidak seperti orang psikiatri ya menggali itu, tapi ternyata akhirnya bisa terjadi pengakuan dari si anak perempuan tadi. Ya, Prof ya. Jadi ini Prof, karena emang banyak sekali kasus nih sekarang Prof, yang katanya mahasiswa dilecehkan oleh pihak kampus, yang katanya orang tua melecehkan anak itu, makanya mungkin sekarang saya baru dengar juga nih Prof, undang-undang yang Prof sebutkan tadi tuh kayaknya sudah sampai tahap siulan pun kalau memang saya nih merasa nggak nyaman misalnya, bisa saja ya Prof bisa. Ya. Memang udah ini, karena emang seringnya nih Prof, memang seperti Prof katakan laki-laki juga bisa jadi korban, tapi seringnya wanita nih Prof ya. Benar. Pada umumnya wanita. Ini Prof, jadi ini kita cerita nih kalau sudah trauma nih, juga banyak nih trauma katanya Prof, kalau misalnya trauma dengan malam pertama Prof. Jadi ini cerita nih Prof, ada titipan juga. Kan tidak semua nih orang merasa langsung, terutama perempuan nih Prof, tidak merasa langsung merasakan istilahkan nikmatnya malam pertama, malah akhirnya menjadi trauma nih Prof. Ini gimana nih Prof ya? Iya,
Trauma itu artinya bukan trauma yang seperti kita sampaikan Iya, tadi ya. iya, benar-benar, Prof. Artinya dia merasa takut ketika Mau berhubungan. mau gitu. berhubungan. Iya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, Iya. itu kadang-kadang tidak seperti yang dibayangkan malam pertama itu. Iya, benar. Ini kalimatnya malam pertama, tapi saya sampaikan sih nggak harus malam kan. Enggak harus malam. Tapi kalau siang dia nggak siang pertama Nggak atau siang. pagi pertama namanya, tapi tetap namanya malam, Malam pertama, ya. benar, Prof. Artinya memang ketika setelah menikah, pasangan suami istri kita Iya, benar. sebutkan ini hubungan yang dalam konteks halal ini Iya, tentunya ya. benar. Mungkin tidak seperti yang dibayangkan, seperti yang diceritakan, sehingga katakan kok jadi lain ya yang saya dengar cerita dari teman-teman, kemudian yang saya alami gitu ya, karena Tidak sama. reaksi orang terhadap sesuatu kan mohon maaf tidak sama. Berbeda-beda ya, Prof. Ya. Mungkin ketika saat pertama sekali itu melihat organ reproduksi pasangan, dia terkejut. Nah, itu juga menjadi satu hal yang menakutkan. Iya, bisa saja. Nah, biasanya yang sering itu adalah dia kan bisa kita bagi susah untuk penetrasi atau gangguan pada saat penetrasi. Oh, ini Ya, gimana, itu Prof? pada umum. Jadi yang menimbulkan sakit itu bisa susah atau gangguan. Jadi susah itu memang sama sekali tidak tidak terjadi penetrasi. Nah, ya karena sedemikian macam istilah orang macam mau menembus dinding gitu ya. Iya, betul. Satu lagi mungkin sudah terjadi penetrasi, tetapi karena kalau kita berhubungan itu ya, ketika terjadi rangsangan seksual itu biasanya kan kelenjar-kelenjar terutama Bartolini dan cervix itu mengeluarkan cairan dan mukus yang gunanya untuk memudahkan untuk penetrasi. Pelumas ya, Prof. Pelumas ya, istilah pelumas ya. Kemudian ya itu gimana bisa terjadi? Ya pada umumnya dengan kalau di sepak bola namanya warming up atau berbagai kegiatan olahraga, tapi namanya foreplay. Oh, foreplay. Tapi sama-sama diartikan sebagai pemanasan. Pemanasan, Ya. benar-benar. Nah, pemanasan mungkin itu satu hal yang dibutuhkan juga Iya. ya untuk merangsang terjadinya cairan tadi. Kemudian ya kalau itu sudah bisa muncul, saya rasa mungkin penetrasi yang tadinya satu hal yang menyakitkan, ketika ada pelumas tentu ya seperti bisa kita bayangkan ya, tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan ya, tidak lagi menjadi satu yang tidak nyaman buat. Kadang-kadang hal seperti itu bisa terjadi juga pada istilah yang namanya vaginismus. Oh, Ya, iya, benar-benar, vaginismus. Prof. Benar. Vaginismus itu kan kontraksi dari otot-otot otot-otot organ reproduksi, ya, sehingga sedemikian vagina itu tidak bisa terima. Jadi betul-betul kontraksi dia. Jadi ini kondisi medis yang ditandai dengan mengencangnya otot-otot di sekitar vagina yang secara tidak sadar ketika ada upaya untuk penetrasi atau memasukkan sesuatu dalam vagina kita ya. Ini reaksi otomatis. Ya biasanya reaksi terhadap rasa takut Iya, atau beberapa jenis mungkin yang terjadi lah ya. Ini biasanya kejang otot, nyeri sampai ini dia. Jadi menakutkan buat pasangan laki-lakinya. Kenapa nih, Prof? Kayak berhenti napas dia. Oh, si perempuannya nih, Prof. Iya, kan saking takutnya itu. Makanya Iya. terkadang kita harus betul-betul diajarkan. Ya mungkin itulah salah satu gunanya konseling pranika. Pranika, ya, Ya. benar, Prof. Nah, yang paling sering ini kelompok yang rentan gangguan ini nih yang daerah-daerah pubokoksigeus itu kalau kita orang medis bilang ya. Kelompok otot-otot yang ada di situ ya. Iya, Otot-otot ini kan gunanya untuk buang air kecil, sanggama, kemudian orgasmus ya, kemudian buang air besar sampai melahirkan. Ya. Nah, vaginismus itu memang multifaktorial. Ya, tapi yang paling sering itu ya karena stres tadi, Oh, baik bisa fisik, ya. emosi, bisa keduanya. Bisa, Prof. Nah, Ya. itu kira-kira. Jadi ini bisa saja, maaf Prof, ini yang tadi Prof sebutkan, bisa saja trauma seksual itu menyebabkan vaginismus tadi dan juga sampai tidak keluar pelumas tadi ya, Prof ya. Bisa. Karena apa?
ya itu mungkin orang psikiater lebih memahami, tetapi pernah mengalami satu trauma yang menakutkan dalam kegiatan seksual ini, ya, sehingga setiap mau melakukan hubungan seksual seperti yang diharapkan itu tidak terjadi, ya. Duluan timbul rasa takut, duluan membayangkan hal-hal yang menyeramkan, menyakitkan. Nah, jadi secara otomatis kelenjar-kelenjar yang mestinya berfungsi ketika sebelum terjadi hubungan seksual intercourse tadi tidak muncul itu cairan-cairan itu. Kemudian lagi ya vaginismus tadi ya, itu saling membantu untuk menciptakan suasana seram. Gitulah kira-kira. Benar-benar, Prof. Jadi bisa saja, Prof, ya, biasanya paling sering kalau karena trauma itu ya, Prof, ya. Bisa terjadi ke sana. Jadi Prof, ini satu lagi, Prof, tadi juga Prof menyatakan masalah otot-otot membantu melahirkan nih, Prof. Jadi Prof, dan kayaknya pasti banyak sekali dialami oleh ibu-ibu di luar sana nih, Prof. Mau menanyakan sebenarnya kapan sih amannya kita mulai melakukan aktivitas seksual setelah melahirkan nih, Prof? Ini kan juga menjadi salah satu trauma nih untuk ibu-ibu nih, Prof. Gimana, Prof? Iya. Trauma untuk ibu-ibu, mungkin trauma juga untuk bapak. Oh, bisa jadi benar. Trauma menunggu. Ya. Jadi kita sama-sama diajarkan bahwa masa nifas ya, kadang-kadang disebut puerperium itu masa pulih kembali, ya, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil, ya. Atau ada yang bilang pengertian lainnya, ini masa nifas ini masa yang dimulai saat kelahiran dari plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan belum hamil. Ya. Nah, periode masa nifas ini adalah 6 minggu sejak bayi lahir sampai organ-organ reproduksi kembali ke keadaan normal sebelum hamil. 6 minggu. Nah, jadi secara medis, ya, secara involusi dari organ-organ reproduksi, ya, itu 6 minggu. Jadi kalau kita ke hari mungkin ya sekitar 40 hari ya. Nah, pada nifas ini masa nifas ini kan organ-organ reproduksi internal dan eksternal ini mengalami perubahan seperti keadaan sebelum hamil. Vulva itu ya yang di paling depan ya, di organ genital eksternal wanita, kemudian vagina, ya. Pada permulaan masa nifas ini kan merupakan satu saluran yang luas berdinding tipis. Beberapa hari setelah proses melahirkan bayi, ya, vagina masih kendor. Iya, benar. Setelah 3 minggu, vagina kembali ke keadaan tidak hamil, dan ada namanya ruge di dalam vagina itu, ya, secara berangsur-angsur dia akan muncul kembali. Tetapi ya mohon maaf ya, kita harus jujur akui bahwa ukuran vagina itu jarang kembali seperti seorang yang nuli parah. Iya, benar. Ya. Jadi seperti vagina beberapa hari setelah melahirkan, vulva kendur. Nah, setelah 3 minggu kembali ke tidak hamil. Nah, 40 hari tadi itu secara medis ya 6 minggu. Tetapi kita kan sebagai umat beragama kita juga harus pahami ya, saya pikir semua sama bahwa sesuai ajaran agama ya. Kan ada beberapa pandangan. Ini mohon maaf, ini bukan mengambil alih tugas dari yang sering berkhotbah, enggak. Ya. Kan di situ disampaikan bahwa beberapa mazhab ya seperti Hanafi, Hanabilah atau Maliki ya, bahwa batas maksimal masa nifas itu juga disepakati oleh para ulama itu 40 hari. Jadi di situ alasannya ya, ternyata dari dulu sudah dipahami tentang involusi dari organ reproduksi ini. Iya, ya. benar-benar, Prof. Termasuk Imam Syafi'i juga bahwa kan 40 hari. Nah, itulah. Jadi kapan mulai bisa bersanggama lagi, kan itu tadi intinya. Iya, benar, Prof. Ya, kalau kita sepakat aturan agama dan secara medis. Medisnya, Prof. Yang 40 hari. 40 hari. Silahkan.
Jadi jangan nanti bapak-bapak terlalu cepat meminta dan ibu-ibu jangan terlalu lama menunda nih. Iya. Kan, Prof. Jadi tahu nih Prof. Karena banyak nih ibu-ibu takut, aduh saya lahiran, aduh belum sembuh, belum ini, belum itu gitu Prof ya. Iya, dan ya ini kan satu hal yang halal ya. Jadi satu ibadah buat ibu-ibu dan bapak-bapak juga. Iya, benar-benar Prof. Jadi ini Prof, saya juga mau nanya masalah trauma nih, ada nggak bisa mempengaruhi kesuburan nih Prof? Ini cerita tadi ke kesuburan lagi nih Prof. Apa ada pengaruh Prof ya? Ya. Jadi trauma berarti sesuatu yang terjadi yang tidak diinginkan, kan itu tadi ya. Apakah bisa mempengaruhi kesuburan seorang wanita? Kalau kita kesuburan itu kan berarti maksudnya itu apa namanya? Fertilitas ya. Iya, kemampuan tubuh. Jadi sebelum ke sana kita mau sampaikan bahwa kesuburan atau fertilitas itu adalah kemampuan seorang istri, ya. Saya nggak katakan seorang perempuan lah, seorang istri lebih baik ya. Iya, benar, Artinya ini kan pasangan yang yang halal ya, pasangan yang halal ya. Ini kemampuan seorang istri untuk menjadi hamil dan melahirkan anak hidup oleh suami yang mampu mengambilinya, itu kan kesuburan. Iya, benar. Nah, kalau ketidaksuburan tentu lawannya ya. Nah, ketidaksuburan itu adalah yang disebut dengan infertilitas biasanya ya. Ini secara umum setelah 1 tahun berhubungan suami istri tanpa alat kontrasepsi, tapi tidak terjadi kehamilan. Nah, ketidaksuburan ini kan bisa primer. Primer ini dari awal dia belum pernah hamil, ya. Dari awal dia belum pernah hamil, atau sekunder. Sekunder pernah hamil, tetapi kemudian ketika setelah melahirkan mau hamil lagi, itu nggak bisa hamil ya. Nah, yang perlu diingat lagi bahwa ada istilah masa subur gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai ovulasi. Ini waktu di mana sel telur yang matang itu dilepaskan kemudian dibuai oleh sperma dalam rahim. Nah, jadi penyebab ketidaksuburan itu macam-macam. Banyak ya Prof ya. Banyak ya. Ya secara umum ini sebelum sampai ke apakah tadi trauma bisa menyebabkan ketidaksuburan. Nah, iya benar Prof. Faktor ketidaksuburan 25-40% itu faktor pria, 40-55% itu faktor wanita, dan 10% gabungan keduanya. Nah, khusus untuk wanita, penyebab infertilitas itu pada umumnya gangguan ovulasi itu 30-40%. Kemudian gangguan saluran tuba atau faktor peritoneal itu 30-40%, dan gangguan lainnya sekitar 10-15%. Ya. Nah, apakah trauma bisa menyebabkan kesuburan? Gangguan kesuburan, terutama pada wanita. Kalau kita lihat dari beberapa faktor tadi yang kita sampaikan, bisa nggak menyebabkan gangguan ovulasi yang 30-40%? Tentu bisa. Ya. Bahwa peristiwa terjadinya masa subur tadi, ovulasi itu adalah bukan suatu peristiwa yang sederhana. Dia kan dimulai dari hipotalamus, ya, mengeluarkan gonadotropin releasing hormone seperti kita tahu. Kemudian dia, nah ini uniknya, ini sistem endokrin ini kan dihasilkan sesuatu tapi tidak dipakai oleh yang menghasilkan. Hipotalamus menghasilkan genera tadi untuk bekerja di hipofisis. Hipofisis karena rangsangan genera menghasilkan FSH dan luteinizing hormone, follicle stimulating hormone. Nah, ketika itu dihasilkan, ini kerjanya untuk di organ lain yang di otak tadi, di mana? Di ovarium, untuk menghasilkan progesteron, estrogen, dan sehingga ketika folikel itu makin banyak estrogennya makin banyak, di situ akan terjadi ovulasi. Kemudian dia kasih tanda lagi ke otak bahwa dia baru saja terjadi ovulasi. Ya, kan seperti itu. Nah, apakah sistem itu bisa terganggu? Tentu bisa. Stres. Yang saya tahu, ketika trauma seksual terjadi ada masalah stres atau apa di situ ya. Stres ini kan pusatnya mungkin di psikiatri juga itu di hipotalamus ya. Nah, kita tadi udah sampaikan bahwa peristiwa dari ovulasi atau menstruasi sekalipun itu ada peran hipotalamus. Nah, ketika hipotalamus terganggu oleh peristiwa yang apa tadi, tentu kemampuan dia untuk menghasilkan hormonal secara bagus tadi pun terganggu. Ya, Prof. Itulah dari segi gangguan ovulasi. Nah, sekarang dari gangguan faktor tuba atau faktor peritoneal. Apakah mungkin? Mungkin. Kenapa?
Kalau terjadi pada seorang perempuan, misalnya ini korban perkosaan, Iya benar Prof. dan kemudian yang memperkosa itu, mohon maaf, menderita infeksi, chlamydia dan lain sebagainya, ya. Nah, terkenalah Infeksi si korban. infeksi yang si korban. Nah, kemudian bakteri tadi sampai ke tuba dan membuat oklusi dari tuba, sumbat tuba, maka akan terjadi gangguan kesuburan. Otomatis karena tubanya sumbat, Iya. maka Mengganggu kesuburan juga. mengganggu kesuburan, tidak bisa hamil, sperma nggak bisa masuk Iya. untuk membuahi Si ovum. ovum. Iya benar. Nah, jadi ya bisa terjadi akibat dari trauma seksual itu kira-kira. Bisa saja berarti ya Prof. Bisa. Ya. Jadi ini Prof, udah Prof ceritakan juga nih. Jadi itu penyebab gangguan kesuburan tadi ya Prof ya. Ya, gitu Jadi ini Prof, kita sudah cerita penyebab nih. Kalau sebenarnya bisa nggak sih dicegah nih Prof, yang Prof sampaikan tadi, penyebabnya tadi mencegah supaya tidak terjadi gangguan kesuburan nih Prof? Dia artinya begini, ini bukan karena trauma seksual tadi ya. Iya, Jadi benar, Prof, secara karena umum Prof sampaikan. apa yang mesti kita awasin dari seorang wanita yang agar khususnya. mungkin faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesuburan tadi bisa dihindari, ya. Benar, Prof. Kalau kita lihat tadi kan kita kembali ke statistik tadi bahwa sekitar 30-40% itu kan karena gangguan ovulasi. Iya, Ya, benar, ovulasi itu bisa macam-macam, bisa karena penyakit, ya, yang non infeksi, ya, atau bisa karena memang gangguan, ya, misalnya ada yang seorang perempuan dengan penyakit polikistik ovari yang seperti itu, ya, itu kan menyebabkan gangguan kesuburan, ya, atau ya hal-hal lain, ya, yang menyebabkan gangguan ovulasi. Misalnya seorang atlet itu kalau dia terlalu banyak berlatih sedemikian, bisa hipotalamusnya terganggu. Overwork, iya. Nah, ya, jadi itu bisa. Nah, yang perlu kita sampaikan untuk jangan terjadi ketidaksuburan ini ketika dia menikah, ya tentu ya sebagai seorang manusia yang seutuhnya, ya, Iya, benar. kita perlu menjaga kondisi tubuh, ya, dengan bagaimana, ya, dengan lifestyle kita, ya, gizi seimbang. Dulu zaman saya masih muda-muda dulu, di mahasiswa kedokteran diajarkan 4 sehat 5 sempurna, seperti itu, ya. Tapi sekarang ternyata udah berubah, istilahnya menjadi gizi seimbang. Artinya dengan gizi seimbang maka akan penampilan kita pun antar postur dan tampilan itu tentu seimbang, ya, berat badan. Kenapa? Karena ada beberapa faktor mungkin yang dengan obes atau apa itu bisa mengganggu juga kesuburan, ya, kegemukan dan segala macam, ya. Jadi lifestyle, kemudian olahraga, ya, olahraga teratur ini yang terutama aerobik, ya. Di situ hanya diharapkan kalau kita lihat hanya minimal 150 jam seminggu, ya. Itu minimal memang, ya. Tentu olahraga itu kan nggak harus di lapangan. Ya. Salah satu tekniknya ketika saya misalnya jalan-jalan ke Sun Plaza, saya sengaja parkir di tempat yang paling jauh, di lantai yang paling tinggi, padahal saya mau di lantai 2. Nah, dengan tidak menaiki lift, dengan tangga, kemudian jalan-jalan sekitar baru membeli sesuatu, kemudian saya balik ke atas, itu kan juga satu sudah olahraga. Jadi bisa disikapi, bisa diatur lah, ya. Dimodifikasi seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa melakukan bergerak, ya, Prof, aktivitas fisik yang baik, ya. Kemudian jaga organ genitalia, itu udah pasti kebersihannya. Jadi dikatakan bahwa dengan arah cebok yang benar saja, itu sudah banyak ya mempengaruhi untuk kesuburan seorang perempuan. Artinya organ genitalia eksternal itu kan, kita cebok itu organ genitalia eksternal, artinya tidak menimbulkan infeksi, karena arah cebok yang tidak benar. Tidak benar. Artinya kan cebok yang benar itu gimana? Tentunya dari organ genitalia eksternal ke arah belakang, bukan dari belakang ke arah organ genitalia eksternal, ya. Hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan juga, ya, Prof, ya. Kemudian tentu higienis, ya. Kita hidup di iklim tropis, tentunya lembab, ya. Rajin mengganti
celana dalam atau pembalut itu mungkin salah satu faktor juga untuk menghindari infeksi yang bisa menyebabkan akibat yang tidak baik buat organ reproduksi kita, baik yang eksternal maupun internal. Termasuk di tuba tadi. Iya, benar-benar. Itu kira-kira. Jadi nih Prof, jadi saya ambil dari perbincangan kita nih tadi Prof, kalau misalnya ada sepasang suami istri nih Prof, sudah setahun menikah, aktif melakukan kegiatan seksual dan tidak juga kunjung hamil, artinya ini berobat suami dan istri nih ya Prof ya? Karena Prof sampaikan tadi itu ada faktor suami juga nih Prof. Iya, ya sering kita lihat di di kehidupan sehari-hari, maksudnya di dalam dunia yang non medis, kehidupan bertetangga, berkeluarga gitu, bahwa setiap pasangan yang definisi ketidaksuburan atau infertilitas tadi sudah terpenuhi, artinya setahun berumah tangga, bersenggama teratur. Ingat, bersenggama teratur itu 2 atau 3 kali seminggu ya, bukan 3 kali sehari seperti minum obat, tetapi 2-3 kali seminggu ya. Karena sperma ini perlu mengalami segala macam, apakah spermatogenesis ya. Jadi setiap hari juga tidak baik, ya, terlalu jarang juga tidak baik. Artinya 2-3 kali seminggu berhubungan suami istri ya, tidak pakai alat kontrasepsi, tidak hamil juga. Maka yang sering kalau kita ngomong-ngomong di luar, itulah kau udah periksa istrimu, macam mana dia gitu. Jadi ini satu hal yang mungkin perlu diluruskan. Stigma yang perlu diubah nih Prof. Ketika kita mau melakukan pengobatan untuk infertilitas itu, maka dua-dua pasangan itu harus hadir dan datang. Ya, kenapa? Kita kan lihat tadi bahwa infertilitas itu ada 25-40% itu faktor pria. Laki-lakinya, ya benar. Ya. Ada 40-55% faktor wanita, dan di faktor wanita tadi yang paling banyak itu memang gangguan ovulasi. 30-40%, dan saluran tuba itu bisa 30%. Nah, jangan sampai nanti udahlah diperiksa semua saluran tuba dari perempuannya dengan pemeriksaan ultrasound dan dimasukkan jar kontras, dilihat segala macam, kemudian ovulasinya diobatin, udah lebih setahun bolak-balik capek, nggak hamil juga, tiba-tiba baru teringat, kita belum periksa sperma atau hal-hal lain dari perempuan. Ketahuan rupanya spermanya yang bermasalah. Jadi tetap pertama sekali untuk pengobatan infertilitas ini, kedua pasangan suami istri itu harus datang. Harus hadir ya. Harus hadir, karena akan diperiksa kedua-duanya. Nah, jangan terlalu dibayangkan bahwa pertama sekali hadir untuk pemeriksaan infertilitas dasar itu harus ke spesialis obstetri dan ginekologi. Masih ada tempatnya untuk kita berbincang atau kontrol atau konsultasi ke dokter umum, karena infertilitas dasar itu bisa dilakukan dokter umum ya, awal-awal sekali. Jadi apakah itu untuk sperma analisisnya, kemudian melihat siklus ovulasinya baik atau enggak, karena menstruasi yang teratur bisa menggambarkan bahwa siklus ovulasinya akan teratur. Gitu kira-kira ya. Sampai tingkat itu pasti masih levelnya dokter umum. Nah, ketika di situ perlu dirasa untuk merujuk, barulah dirujuk ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Makanya pasangan harus hadir. Jadi jangan perempuannya jadi suruh berobat, seolah-olah hamil, karena memang kehamilan itu terjadi di perempuan. Kami laki-laki ini memang belum pernah hamil, walaupun mengobati orang supaya hamil. Tapi benar-benar Prof. Hamil tetap sama si istri ya Prof. Hamilnya tetap ibu, tetapi yang menghamili itu kan suami. Ya, itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Untuk kerjasama ya Prof ya. Iya, kerjasama. Iya, benar-benar Prof. Jadi Prof, jadi cerita tadi kalau konsultasi lebih lanjut ini kalau mau menjumpai Prof di mana ya Prof ya? Kita mau tahu nih, mungkin ada nih yang mendengarkan mau jumpa Prof di mana ya Prof? Iya, saya sebenarnya tugas pokok saya adalah sebagai seorang lecturer ya, sebagai dosen di Fakultas Kedokteran USU. Ya. Benar. Maka karena saya memang sudah mempasrahkan atau bertekad untuk menghabiskan sisa hidup saya sebagai dosen. Rumah sakit saya pun ya di rumah sakit USU atau rumah sakit tempat pendidikan ya. Jadi
Ya, yang paling gampang ketemu saya di Rumah Sakit USUD dan Rumah Sakit Adam Malik. Iya. Ya, sesuai jadwal yang ada gitu ya. Baik, Prof. Itulah. Nah, terima kasih Prof, karena memang sebenarnya kita di wilayah timur kan kayaknya masalah-masalah seperti ini masih tabu nih dibicarakan ya Prof ya. Itu yang mau kita ubah karena pada akhirnya hal-hal yang dianggap tabu ini yang bisa mengganggu keharmonisan keluarga dan segala macam gitu ya kan Prof. Jadi terima kasih banyak nih Prof, hari ini sudah mau berbagi dengan kami dan yang mau mendengarkan, semoga bermanfaat apa yang kita bincangkan hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan Prof kita undang masih bisa hadir ya Prof ya. Insya Allah hadir. Baik Prof, terima kasih. Mungkin itu saja untuk seksi kita pada hari ini. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.